Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya sehingga kita bisa mendengarkan ceramah ini. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya yang kita nantikan syafaat beliau di yaumul qiyamah. Hari ini saya akan memberikan ceramah yang berjudul Ramadan, bulan kesempatan untuk berubah. Ramadan bukan hanya sekedar ritual tahunan atau kebiasaan secara terus-menerus, melainkan momen untuk menahan hawa nafsu, termasuk lapar dan dahaga, mulai dari subuh hingga maghrib. Lebih dari itu, Ramadan adalah sebuah madrasah yang meningkatkan spiritualitas diri kita, momen transformasi diri, dan menjadi kesempatan emas bagi kita untuk lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat ke-183 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Mengapa bulan Ramadan adalah bulan yang memberikan kesempatan untuk berubah? Ada beberapa poin yang ingin saya jelaskan. Yang pertama, pintu ampunan terbuka lebar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa barang siapa yang berpuasa dengan iman dan mengharapkan pahala, maka dosa-dosanya yang telah lampau akan diampuni. Ini menjadi titik balik dimulainya hidup yang baru, lembaran yang baru dengan hati yang bersih. Pintu ampunan akan terbuka selebar-lebarnya di bulan yang penuh berkah ini. Oleh karena itu, kita sebagai umat muslim jangan menyia-nyiakan kesempatan yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Rasulullah juga mengatakan bahwa puasa yang dipenuhi dengan iman dan mengharapkan pahala dari Allah, maka dosa-dosanya akan diampuni. Hal ini jelas akan membawa dampak yang baik bagi seluruh umat muslim yang menjalankan kewajiban puasa Ramadan tersebut. Selain kita bisa menahan hawa nafsu, kita juga akan mendapatkan ganjaran yang lebih banyak, yang lebih besar dibanding bulan-bulan yang lain. Kemudian poin yang kedua, setan dibelenggu. Godaan hawa nafsu melemah, memudahkan kita untuk menundukkan diri kepada Allah Ta'ala. Ketika manusia dikuasai oleh hawa nafsu, maka sekalipun akal akan kalah dengan nafsu tersebut. Sebagai contoh, ketika orang membicarakan keburukan orang lain selain di bulan Ramadan, maka dia sendiri akan kalah dengan hawa nafsunya sendiri. Tak terkecuali ketika mungkin orang itu berusaha untuk tidak membicarakan keburukan orang lain, maka selain di bulan Ramadan, dia akan selalu melakukan tindakan yang serupa. Oleh karena itu, di bulan Ramadan ini kita harus bisa
mengendalikan hawa nafsu kita, dan kita harus menundukkan diri kepada Allah Ta'ala dan menjalankan perintah-perintahnya. Di bulan yang penuh rahmat ini, para setan ini dibelenggu, kecuali ketika mungkin sudah dari akal dan pikirannya. Ada juga manusia yang mungkin melawan perintah dari Allah, misalnya seperti makan dan minum secara terang-terangan di berbagai warung di pinggir jalan misalnya. Nah, orang-orang seperti itu yang imannya lemah dan sudah seringkali tidak menjalankan perintah dari Allah. Kita sebagai umat muslim hanya mampu mengingatkan bahwa tindakan seperti itu malah akan menambah dosa dari dirinya sendiri. Poin yang ketiga yaitu waktu pelatihan disiplin. Ramadan mendidik kita untuk disiplin waktu, sabar, jujur, dan peduli sesama melalui sedekah. Melatih kedisiplinan bisa dimulai dengan menjalankan ibadah yang tepat waktu. Kemudian di pagi hari kita dituntut untuk menjalankan sahur sebelum berpuasa. Biasanya kalau di Indonesia sahur ini antara jam 3 pagi sampai jam 4 pagi sebelum memasuki waktu subuh. Oleh karena itu, di bulan yang penuh rahmat ini, kita juga harus bisa jujur pada diri sendiri agar kita menjadi manusia yang lebih baik ke depannya. Jujur pada diri sendiri adalah menguatkan daripada prinsip yang mengatakan bahwa kita sebagai umat muslim wajib hukumnya menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan, sekaligus meningkatkan kepedulian sesama melalui jalan sedekah. Bisa sedekah di masjid atau menyantuni orang-orang yang kurang mampu, atau menyantuni panti asuhan dan lain-lain. Oleh karena itu, jika selama 11 bulan yang lalu kita jarang melakukan tindakan-tindakan yang tadi sudah saya sebutkan, maka di bulan yang penuh rahmat ini kita ubahlah sedikit demi sedikit. Jika kemarin kita pelit akan diri kita sendiri, maka jadikan bulan Ramadan ini bulan yang berbagi. Karena perubahan yang kita lakukan sedikit demi sedikit akan membawa dampak yang besar di kemudian hari. Kemudian, marilah kita memanfaatkan sisa waktu Ramadan ini untuk memperbaiki kualitas sholat wajib kita dan memperbanyak istighfar. Sekaligus mungkin memperbanyak sedekah dari apa yang sudah saya jelaskan tadi. Mari kita jadikan bulan Ramadan ini menjadi titik awal perbaikan diri agar amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memberikan kita kekuatan serta keberkahan dalam menjalani hidup ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Barakallahu fikum dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.